Selamat berjumpa kembali dengan kanal ini Koper. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang branding ya. Nah ini seringkali kalau di dunia bisnis itu sudah biasa ya. Dunia industri itu udah hal yang lumrah dibicarakan tentang branding. Nah kali ini istimewa nih, kita ada narasumber luar biasa, Mas Dani akan ngobrol-ngobrol, akan sharing tentang bagaimana branding jika digunakan untuk pemerintah misalkan ya. Apakah memang pemerintah membutuhkan? Ya selama ini kita kalau mendengar kata pemerintah, apa sih yang ada di kepala kita ya, yang terlintas gitu. Apakah emang hanya pembuat kebijakan saja, pembuat regulasi, atau sekarang udah mulai kebentuk misalkan image pelayan masyarakat gitu ya, atau ya kita mungkin melihat juga dari hasil-hasil pekerjaan pemerintah selama ini ya, intinya apa sih yang berubah mungkin ya. Maka sering kita dengar kata pencitraan, mungkin itu kalau bahasa branding yang gampang dimengerti sekarang, pencitraan ya. Apa mungkin pencitraan yang mau dilakukan? Mari kita dengarkan langsung. Saya panggilkan Mas Dani, silakan Mas. Oke, selamat cerita dari jumpa, mana? Ya. Den. Udah lama ya Mas. ketemu ya? Oh lama banget Mas, hampir 2 hari, 3 hari. Mas Dani di Malang ya ini ya. Kita bertemunya online terus, jadi padahal sebetulnya nggak pernah ketemu langsung ya. Oke, Mas Dani, tadi di awal saya sempat bahas Mas Dani hari ini mau cerita tentang branding. Kalau yang saya tahu kan di dunia, saya dulu pernah kerja tuh mungkin sekitar berapa bulan ya di advertising itu. Nah kata branding itu ya sering kali dapat pekerjaan bentuknya ya berupa logo gitu ya. Tolong bikinin logo ini, logo itu gitu, atau kemudian tagline ya. Itu sampai ke sana lah ya, karena saya juga basicnya bukan dunia desain komunikasi visual, tapi kalau anak-anak desain komunikasi visual sebenarnya itu makanan sehari-hari. Dan yang saya tahu bicara branding tuh itemnya banyak tuh ya, dari yang mulainya ibaratnya stationery gitu ya, diubah dari mulai kartu namanya, kemudian kop suratnya, amplopnya, sampai ke pakaian seragam karyawannya gitu. Itu mereka bicaranya branding ya secara visual, itu yang dilihat gitu. Nah apakah ada hal-hal lain di luar itu? Gimana nih Mas Dani? Apa sih sebenarnya branding itu? Ya branding ini paling gampang kan sebenarnya orang menerjemahkannya sebagai merek ya. Nah merek tuh ya merek, kemudian paling sederhana kemudian diterjemahkan sebagai logo ya biasanya ya. Logo, nah kemudian diterjemahkan lagi menjadi semacam slogan ya. Ya slogan, nah kemudian berikutnya sebenarnya adalah hal-hal kaitannya dengan yang tadi disebut oleh Denny ya, tentang bahan-bahan komunikasi visualnya ya. Jadi ini yang menjadi penting gitu. Tapi dulu saya juga memperoleh pencerahan dari Denny kan bahwa sebenarnya branding itu kan semacam janji ya. Janji kepada audiens atau janji kepada pelanggan bahwa saya menjanjikan sesuatu gitu. Nah sesuatu itu kan akan dilihatnya dari satu visual, ya apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar, ya, kemudian apa yang kata-katakan oleh orang gitu ya. Itu yang kemudian menjadi penting bahwa bukan sekedar visual ya, tetapi juga ada audio, ada suara, dan ada juga ada teks yang disampaikan, ada pesan yang disampaikan. Jadi semuanya ini kalau diramu lah kasarnya, diramu menjadi sesuatu, kemudian dikomunikasikan dengan tepat, boleh jadi itu yang baru namanya branding. Cuma kalau hanya logo saja nggak cukup ya, atau seragam saja ya nggak cukup gitu. Ya ini lengkap gitu, ketika dia pakai seragam maksudnya apa gitu. Kalau sudah pakai warna ini maksudnya apa. Nah apakah itu bisa dilihat oleh audiens
Itu yang menjadi sangat penting. Hmm. Ya jadi utuh ya sebetulnya kalau kita melihat branding ya. Di dunia marketing tuh juga sering disebut-sebut ya. Jadi kan ada 3 ini katanya tahapan. Ada marketing, ada selling, ada branding tuh. Jadi mereka menerjemahkannya kalau marketing ya menciptakan pasar gitu. Kalau selling itu memastikan produk sampai ke pembeli. Makanya ada sales gitu. Nah kalau branding tuh menciptakan pelanggan. Nah jadi dia tidak perlu lagi dikasih tahu, dia udah otomatis akan membeli produk itu. Nah itu gimana kaitannya dengan tadi yang Mas Dani sampaikan? Apakah karena emang sering di brainwash gitu sebagai orang pelanggan, atau emang orang udah kadung percaya gitu dengan produknya atau gitu, sehingga menjadi pelanggan? Ya dulu di marketing dan selling itu sebenarnya saya tertarik ada satu konsep yang jarang sebenarnya kalau kita kan bicara di non bisnis ya. Nah kalau di bisnis nih biasa gitu bahwa mereka kaitan antara marketing, selling, branding itu kayak tritunggal ya. Ya jadi satu kegiatan yang utuh bahkan ya lebih sebagai sebuah sistem. Nah satu kegiatan yang saya tertarik ya pada hal-hal yang kaitannya dengan ketiganya itu adalah apa yang disebut dengan aktivasi. Nah aktivasi itu yang saya ingat adalah bahwa itu terjadi juga di kita ya, terutama kalau kita masuk ke mall misalnya. Itu biasanya sebelumnya kan kita nonton sesuatu atau mendengar sesuatu, bisa di radio, bisa di televisi ya. Ya. Nah misalnya contohnya Garuda Indonesia misalnya. Itu kemudian kita punya bayangan warnanya apa misalnya. Warna dari Garuda, biru misalnya ya, biru. Nah kalau Garuda ingin mengaktifasi saya di mall atau dimanapun tempat yang strategis untuk memperkenalkan Garuda, biasanya di sana Garuda juga akan menunjukkan warna birunya gitu. Sehingga antara imajinasi saya waktu nonton ya, di TV atau mendengarkan sesuatu di radio dan kemudian ketemu misalnya di mall ya, itu satu rangkaian komunikasi branding yang utuh gitu. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba di mallnya warnanya jadi kuning atau warnanya jadi merah gitu. Jadi di beberapa perusahaan tuh dulu saya ingat ya di teman-teman yang ada di iklan itu misalnya sedang kalau nggak salah dapat sesuatu dari project dari misalnya Telkomsel lah. Itu warnanya kan merah ya. Nah kalau pesaingnya warnanya orange atau warna biru, ada warna biru itu saja di videonya Telkomsel itu mereka sangat tajam atau sangat kritis gitu. Tolong warna itu dihilangkan. Warna ini nggak boleh ada warna lain. Gitu. Nah saya nggak yakin kalau di pemerintah itu sampai serinci itu gitu. Kadang kita berantakan gitu ya kalau bekerja dengan pemerintah. Suka-suka warnanya pada saat kita diskusi logo. Kalau lagi suka warna orange ya jadinya orange. Kalau lagi suka warna hijau juga hijau. Suka-suka siapa aja yang dominan gitu. Iya. Tadi Mas Dani sempat nyebut Telkom ya. Saya ingat banget tuh ketika mereka mengubah logo itu kan bukan sekedar mengubah logo ya, tapi mengubah juga budaya kerja, ada nilai baru, ada mungkin ya selain produk baru tentu ada visi yang baru dan sebagainya. Apakah memang seperti itu Mas? Jadi mungkin pemerintah kan juga sering ganti logo tuh, tapi kelakuannya tetap sama. Ya sebenarnya komponen utama dari branding kan visi misi ya. Kaitannya kan ke sana kan. Nah visi misi sebuah organisasi kan tuh nyawanya. Kemudian diturunkan menjadi nilai ya. Kebudayaan organisasi, sistem segala macam, juga skill, perilaku dan macam-macam itu turunan dari visi dan misi itu. Sehingga kadang pernah nggak waktu kita share tentang branding di Malang ya, waktu itu dengan sebuah hotel. Hotel itu menyampaikan brandingnya itu sangat kuat gitu bahwa hotel kami itu sangat dekat dengan alam gitu. Birunya kami ambil dari laut, hijaunya kami ambil dari hutan, ya. Kemudian ini diambil dari nuansa air dan sebagainya. Itu adalah bagaimana
seorang staf biasa menjelaskan brandingnya gitu. Ya itu kan bukan atasan yang tinggi gitu, itu hanya hanya staf di hotel itu gitu menjelaskan yang seperti sedalam itu. Jadi di sini menjadi penting sebenarnya menjelaskan bahwa branding itu beyond logo gitu. Ini yang pertama harus dituntaskan dulu ya, bahwa kaitannya memang dengan apa yang melekat sebenarnya di dalam organisasi itu. Apa yang dijanjikan organisasi itu untuk ke publik sehingga kita berbeda dengan yang lain. Nah pertanyaannya adalah kalau yang kita ingin bicarakan sore hari ini, itu kan di bisnis, Den. Nah kalau di organisasi pemerintah, itu nggak ada pesaingnya kan. Nah gimana ya kita memanfaatkan branding buat organisasi yang sebenarnya nggak ada pesaingnya. Ya jadi nggak ada pesaingnya itu artinya kan bahwa Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tetap bisa berproduksi kan. Ya. Tetap ada, tetap eksis. Nah, tapi mungkin ya ada tujuan yang lain yang ingin ini ya kan tujuan branding itu sebenarnya untuk tadi ya menempelkan apa namanya ya image lah, citra lah, kita ingin dikenal sebagai apa gitu, sebagai pemerintah yang seperti apa gitu, terutama mungkin kalau untuk kayak lembaga yang sifatnya emang fungsional ya Mas, maksudnya kayak polisi gitu kan, dia ada tuh brandingnya karena kita juga merasakan pelayanannya dan pengalaman konsumen terhadap pelayanan itu yang mungkin harusnya dibentuk ya dengan branding ini. Ya sama juga kalau kita nonton film-film Amerika ya, kalau ada FBI misalnya, itu kan sering diledek-ledek kan, orangnya serius, pakai dasi, ya, kaku, selalu mengikuti aturan, nggak mau membayangkan keadilan atau apa gitu ya. Ya kemudian dibuat di film menjadi citra gitu, cerita kalau kita tanpa sadar bahwa kalau FBI ya seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya menjadi menarik kalau membicarakan perlukah pemerintah itu nge-branding gitu. Karena ini sama, dan kalau di organisasi sosial itu branding juga kadang sering disalahartikan ya. Seolah ngapain sih gitu. Genit banget sih harus pakai branding gitu. Ya gini aja gitu. Nah, ini yang jadi isu sebenarnya karena memang kita tuh nggak ngapa-ngapain, nggak penting amat. Ada yang suka atau nggak suka, ada yang pro kontra, nggak ada masalah, silakan aja. Saya akan melakukan hal ini gitu, walaupun misalnya dikritik habis ya saya melakukan ini terus gitu, nggak akan ada perubahan. Jadi ini yang menarik sebenarnya adalah bahwa pada organisasi-organisasi yang sebenarnya tadi udah uang ada ya, anggaran ada, keahlian ada, kantor ada, ya. Kemudian yang menjadi output ya, itu sudah ada semuanya gitu. Nah lalu apa pentingnya branding gitu, ya? Nah ini menjadi isu. Nah tadi Denny udah sebut bahwa ini isunya adalah kalau memang berhubungan dengan pelanggan, boleh jadi ya, Den. Ya branding itu menjadi sesuatu. Hanya isunya adalah di warga sendiri itu ada kesan gini, ada perbaikan sedikit aja warga tuh udah seneng. Ya warga tuh kan sebenarnya permintaannya kadang nggak terlampau tinggi juga gitu. Ya jadi misalnya dulu antri terus sekarang antrinya diurut aja, itu udah suka deh. Jadi kadang kalau ngikutin standar ini kadang bagi pemerintah itu mau standar mana yang akan dipakai? Apakah standar idealnya gitu? Apakah ya sesuai dengan permintaan aja, kalau hanya diberikan sedikit saja sudah puas, kenapa harus dibikin yang lebih rumit? Nah kadang ini yang gap antara kalau ikut project-project ya, di project-project kerjasama luar negeri itu, kadang kita dituntutnya mengikuti misalnya apakah Inggris, apakah Australia, atau ikutin Amerika, atau ikutin Korea, atau ikutin Singapura. Padahal
di sini kalau diberikan sesuatu yang melampaui itu, si konsumen ya atau si pelanggan atau warga boleh jadi belum siap juga. Jadi ini kadang tarik menarik ya antara yang minimalis gitu sedikit ya, itu yang banyak dilakukan, tapi kadang juga kritikus itu ngelihatnya kan kalau di Inggris gini, kalau di Korea begini gitu. Padahal di sini juga belum begitu diperhatikan. Gimana Den? Mungkin kalau yang paling butuh branding tuh DPR Mas kayak. Tapi kalau saya paling seneng ya dengan keberhasilan yang mengubah citra itu ya kereta api ya itu. Okay. Saya mengalami perubahan besar karena memang bukan sedikit yang diubahnya gitu. Kalau dulu saya ingat waktu ke Jakarta ya tahun 2000-an itu kereta api masih penumpang masih di atap ya. Saya masih belum berani tuh naik kereta api beneran kayak gitu. Dan kan udah banyak yang dikerjakan gitu, dari mulai ada polisi di dalam, kemudian calo dihilangkan, pedagang diusir dan sebagainya. Tapi nggak bisa. Cuma ketika Pak Jonan mengubah semua hal gitu, Pak, dari ya logonya pun berubah. Tapi memang sistemnya berubah segala. Mungkin itu contoh kali ya Mas. Kalau mau mengubah ya seluruhnya seperti itu. Dari mulai beli tiketnya online, calo hilang, kemudian sistem pakai mesin, dan wah keren lah kalau saya baca di beberapa yang diubahnya tuh. Jadi menurut saya ya itu branding sih menurut saya. Kita langsung di kepala saya langsung sekarang naik kereta api nyaman, naik kereta api sekarang tenang, nggak takut lagi jambret dan sebagainya gitu. Itu mengubah sih citra, beneran mengubah banget. Jadi sebenarnya kalau pemerintah mau membuat branding ya emang harusnya total gitu. Dan itu perlu sih menurut saya biar ya pasti inilah ya paling tidak orang-orang yang ada di dalamnya juga naik karirnya cepat lah. Brandingnya berhasil. Ya betul tuh. Dan saya pernah di hari pertama ya tiket itu otomatis. Ya, hari pertama tiket kereta api otomatis itu saya lagi di stasiun kota Jakarta. Saya aja ngeri, kan. Ngerinya itu apa? Jangan takut kelihatan bego gitu di depan mesin. Semua orang mengeluh di situ ya. Itu mau orang biasa, mau orang dari kampung segala macam. Kenapa sih harus diubah begini? Kenapa harus diubah ini? Kan saya nggak bisa. Semua orang ngomong nggak bisa. Jadi semua ketakutan ngadepin mesin itu karena karena itu hari pertama ya. Nggak bisa lagi pakai uang cash. Coba bayangin. Jadi harus pakai kartu, masukin ke mesin, ya. Dan itu orang antri semua dan orang gelisah semua karena merasa kenapa sih harus dibuat begini? Nah saya ikutan antri itu dan juga sama gelisahnya gitu. Nanti kalau nggak bisa gimana ya? Kalau nggak bisa gimana? Ternyata ketika sampai mesinnya itu ada petugasnya, ramah sekali gitu. Beritahu kalau ada yang salah, ulangin lagi sampai bisa, sampai tiketnya itu keluar. Habis itu problemnya adalah tadi mau ke kereta apinya, tiketnya kan harus dimasukin ke itu ke pintu gerbangnya. Kalau nggak bisa kebuka gimana nih? Ya. Jadi tapi yang saya ingin jelaskan tuh ketakutan kita semua tuh itu kayak berjamaah, Den. Jadi semua orang tuh takut semua. Nggak ada yang misalnya relax kayak di luar negeri atau udah biasa. Ini semuanya tuh khawatir ntar kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa gimana? Tapi beberapa hari kemudian, ya hanya 3 hari lah, saya lihat semuanya orang seperti biasa. Orang malah memuji-muji. Enak ya sekarang, enak ya. Lupa hari pertama itu semuanya komplain. Nah ini menarik kan bahwa ketika ada perubahan itu dilengkapi dengan sistem yang udah siap. Nggak hanya tiketnya aja yang elektronik, cuma waktu pas masuk nggak bisa, tapi keseluruhannya itu berubah sangat luar biasa. Ya, itu jadi menurut saya bagus sih Mas branding. Kalau pemerintah mau membuat branding tuh keren sih harusnya ya. Bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi emang ada kepentingan memperbaiki sistem gitu. Jadi Mas Dani mau bikin branding untuk siapa nih? Enggak, sebenarnya ini ada permintaan untuk materi tentang branding kan untuk satu organisasi
pemerintah gitu. Dulu kita pernah bantu kan, pernah bantu dan rupanya juga mereka ikuti dan memang kalau lihat dari apa yang dilakukan itu luar biasa juga, Din. Ya mereka semacam lembaga riset, kemudian saya memperoleh informasi itu, memperoleh penghargaan dari berbagai organisasi dalam dan luar negeri, ya. Dan juga bagaimana inovasinya itu juga makin banyak gitu. Jadi tidak berhenti saja, tapi mereka juga hasil-hasil risetnya itu dikomunikasikan dengan sangat kuat. Nah, yang di sini sebenarnya pertanyaannya adalah, kemudian kita diminta sebenarnya untuk sharing, untuk menguatkan. Kalau saya cenderung sebenarnya untuk menguatkan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi tadi cerita di kereta api kan. Jadi yang pertama sebenarnya ingin saya share bagaimana sebenarnya pemerintah melihat branding. Ya. Yang pertama sebenarnya saya melihat nyelip tadi Den, yang Denny juga cerita tentang kereta api. Bahwa sebenarnya dari dulu orang nggak percaya dengan kereta api kan. Ya, copet banyak, saya juga pernah hilang uang, hilang dompet, hilang HP, saya pernah juga di kereta api. Jadi kereta api sesuatu yang dalam perspektif publik itu nggak aman, ya. Kedua itu pilihan transportasi terakhir kalau memang nggak ada yang lain baru naik kereta api ya. Apalagi kalau bus ya, kalau bus tuh kita masuk terminalnya itu udah ngeri banget tuh, ya. Iya. Jadi di sini sebenarnya yang saya tangkap pertama, kenapa penting branding? Pertama sebenarnya adalah untuk memastikan legitimasinya organisasi itu. Punya legitimasi nggak bahwa Anda mengelola satu, bukan sekedar dana publik ya, tetapi Anda melakukan pelayanan publik. Legitimate nggak gitu? Nah kalau dari cerita kereta api tadi, yang tadinya nggak legitimate, ternyata kemudian diubah, kemudian orang percaya seperti Denny itu. Kalau Denny udah percaya berarti itu lembaga keren banget kan. Standar percaya. Iya kan kita percaya dari mulai masuk beli tiket. Kalau pesen tiket misalnya Den, di kereta api sekarang kan harus lewat online, nggak bisa lewat. Iya. Ya, disarankan online itu. Habis itu ngambil tiketnya itu kan elektronik, pakai nama. Ntar keprint nggak tuh ya? Itu udah luar biasa gitu ya. Itu orang kemudian makin percaya bahwa ternyata ya ini KAI luar biasa gitu. Misalnya contohnya itu juga terjadi misalnya di bandara juga ya. Dulu bandara juga sama kan. Khawatir orang kalau misalnya tidak ketemu check in sama orang, itu nggak yakin juga kan. Jangan-jangan nanti kursinya hilang tuh apa nih? Ya atau kursinya double gitu. Nah itu yang kemudian sudah berubah juga. Nah yang kedua yang saya tangkap tadi, selain legitimate, sebenarnya branding ini dalam mengkomunikasikan mau logo baru, mau apa segala macam, boleh lah ya. Ada satu lembaga juga direkturnya agak baru, logonya berubah. Cuma yang paling penting sebenarnya trust-nya terbangun nggak gitu dengan logo baru. Jadi saya juga pernah lihat dulu kan ada Toyota Rent Car, ya. Ya TRC ya. Yang kemudian nama Toyotanya sekarang jadi Track kan kalau nggak salah ya. Nah dulu kan itu Toyota, jadi nggak pakai lagi Toyota karena ya pasti ada masalah brandingnya Toyota juga kan. Kenapa harus ada kata Toyota gitu. Nah, akhirnya menggunakan Track itu. Nah transformasi dari Toyota Rent-A-Car ke Track itu pendidikannya panjang untuk karyawannya, untuk kliennya, untuk siapapun karena logonya berubah. Harus percaya bahwa ini tuh sama seperti yang kemarin tapi lebih keren. Itu kan ini isunya kan tentang trust ya, bahwa Anda bukan satu lembaga yang baru gitu, tapi juga sesuatu yang punya nilai-nilai baru yang kemudian orang percaya kan untuk membangun trustnya itu. Dan itu ya saya sendiri yang dulu sering sewa mobil itu juga, ini apa bedanya, sama atau lebih bagus atau lebih buruk, kita nggak pernah tahu. Setelah mengalami saja sebenarnya kita makin bisa memanfaatkan ya si Rent-A-Car ini. Nah yang lain sebenarnya saya tangkap ya, itu
branding kalau di bisnis kan niatnya memang untuk profit. Betul. Ya kan? Nah, di sini sebenarnya tadi kan trust. Nah, trustnya tuh persoalannya tuh ke siapa gitu. Trustnya tuh ke siapa? Nah, kalau mungkin kereta tadi adalah kepada khususnya kepada penumpang kan. Penumpang yang sudah naik kereta api, kemudian cerita lagi kan ke orang lain. Seperti Denny tadi. Seperti saya sekarang enak loh naik kereta. Jadi branding tuh keunikannya bukan percakapan yang ada di organisasi kita, tapi percakapan di klien kita. Dia ngomongin kita gitu loh. Nah ini yang disebut sebenarnya branding. Jadi branding itu bukan semua orang ya, tetapi siapa yang akan dituju. Nah yang orang yang dituju itu tadi kalau pulang baru ngobrolin gitu, enak sekarang. Tadi saya udah naik itu gampang banget. Tiket saya hilang langsung diurus selesai gitu. Saya menyebutkan nomor KTP, udah tiket baru saya dapat gitu. Nah cerita ini kan harus dipercakapkan oleh konsumen, oleh orang yang kita layani gitu. Nah saya pernah juga masuk ke satu, ya beli tiket gitu, ke satu taman nasional atau segala macam gitu. Nah pagi-pagi saya pengen masuk ke mana tuh Den? Ke pusat informasinya itu kan. Pusat informasi yang ada di tempat itu. Tiba-tiba tutup kan gitu. Saya dapat informasinya dari mana gitu. Padahal tiket udah dibuka dari jam 2 malam atau jam 3 pagi gitu. Ya. Nah waktu pas kita udah jam 8 pengen tahu lebih banyak wilayah itu. Ternyata masih semuanya tutup karena mungkin jam kantornya jam berapa nggak tahu juga, ataukah itu hari Minggu atau hari Sabtu. Tapi itu pengalaman dari konsumen merasa bahwa nggak benar nih ya, saya nggak dapat informasi lain gitu. Nah kalau itu yang terjadi, saya akan bercerita ke orang lain bahwa nggak asik tuh pergi ke situ gitu. Nah itu juga mempengaruhi tadi siapa yang sebenarnya mau dilayani. Jadi kalau orang sudah datang ke tempatnya si pusat pelayanan tadi, mau tidak mau itu harus tuntas seperti KAI tadi. Ya. Nah yang keempat Den, itu sebenarnya yang sering lupa kalau di kepemerintahan itu adalah bahwa yang branding itu melekat di seluruh karyawannya. Mau tidak mau. Nah itu yang terjadi adalah dari komunikasi-komunikasi yang kecil pun itu branding melekat. Jadi contohnya saya sering melihat kesiapan pemerintah atau enggak ya dari undangan Zoom-nya aja. Ya, kalau undangan Zoom-nya itu biasa ya, itu saya yakin amburadul. Atau saya kemarin pernah juga oleh Menko diundang gitu. Itu tanggalnya aja salah nih. Jadi waktu saya mau masuk ke Zoom-nya, tiba-tiba acaranya itu ternyata malam hari, itu kan jam 9. Yang di situ ada tanggal jam 21. Kata saya, kalau di branding aja, kalau ada undangan seperti itu, ada sesuatu. Saya gitu aja, ini gak beres. Ya pasti gak beres itu. Kalau ngurusin tanggal aja gak beres ya. Itu pasti gak beres. Yang lainnya itu akan ikutannya. Jadi di dalam konteks ini, seluruh karyawan itu adalah sebagai pembangun atau pengembang branding Den. Jadi kalau dianya gagal, seorang aja gagal, ya kita bisa duga ada masalah. Sama juga kan kalau misalnya di kereta api ada satu stasiun aja yang mengecewakan, itu problem Den. Itu akan jadi omongan, udah jadi jadi viral gitu. Betul. Nah yang terakhir sebenarnya adalah bahwa sebenarnya ini urusannya adalah bahwa branding di kepemerintahan itu sama persis yang sedang kita sudah saya bicarakan tadi. Harusnya bukan membicarakan tentang dirinya gitu. Ya, untuk kita sudah berubah kok. Ya, kita sudah semangat yang baru. Kita pakai logo yang baru, bukan itu. Tapi bagaimana organisasi kita dan produknya itu dibicarakan oleh publik. Oke, seperti mirip yang kita barusan Jadi terakhir sebenarnya bicara tentang publik tadi. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan publik adalah dari seluruh
Terus cerita komunikasi itu, mulai dari undangan Zoom aja tuh akan diamati oleh publik gitu. Mulai dari wajahnya di Zoom itu juga akan jadi. Ya. Kalau sekarang ya, semuanya akan dilihatnya dari Zoom. Audionya di Zoom jelek atau bagus itu akan dilihat. Ya. Ya. Sinyalnya waktu berkomunikasi Zoom bagus atau tidak itu akan dilihat juga. Jadi di sini lagi-lagi unsurnya tuh dari mulai yang sangat kecil sampai yang sifatnya nilai ya di dalam atau perspektif di kepala itu harus dikomunikasikan secara kuat kepada audiens ya. Tapi ini audiensnya ada dua ada audiens huruf A kecil itu adalah halayak banyak itu. Tapi juga ada audiens dengan A-nya besar yaitu memang target dari si lembaga ini siapa. Ya, jadi ada audiens besar, ada audiens kecil. Kalau kita audiensnya kecil semua, ya itu kita sembarangan biasanya karena kita nggak tahu reportnya itu dari mana. Cuma kalau audiensnya adalah spesifik ya, para penumpang KA atau para penumpang pesawat terbang atau orang dengan usia segini dan sebagainya. Kalau di bisnis kan biasa, Den. Cuma kalau di kepemerintahan kadang ini yang gagal ya didefinisikan siapa yang sebenarnya menjadi audiens. Nanti ada audiens kecil, ada audiens besar. Jadi kira-kira itu Den tentang branding untuk organisasi pemerintah. Ya, oke kalau begitu berarti kan sebenarnya penting juga ya branding untuk pemerintah. Nah kalau mereka mau memulai apa yang harus dilakukan pertama kali Mas? Membicarakan visi misi dulu atau memetakan apa? Saya pastikan visi misi karena banyak organisasi itu kan pengen nge-branding, cuma dia kan sub brandingnya organisasi lebih besar lagi ya. Ya misalnya kalau kementerian mau nggak mau kan harus ikutin visi misinya Nawacita gitu, Jokowi. Jadi dia harus sub branding dari itu. Nggak bisa dia bikin brandingnya sendiri tiba-tiba gitu. Nah kalau dia menteri, tadi dia brandingnya sub presiden ya. Cuma kalau dia eselon 1, berarti kan dia sub branding dari kementeriannya, dari menterinya. Jadi nggak bisa juga sebenarnya bebas juga. Jadi di sini memang yang paling penting tadi isunya tentang legitimasi tadi. Memang harus menerjemahkan visi-visi yang dan misi yang besar itu menjadi visi spesifik di direktorat jenderalnya masing-masing tadi. Kalau udah turun lagi ke direktorat gitu, itu juga dia harus ikutin yang di level dirjennya apa gitu. Sehingga kalau ini nggak disiplin ya seperti KAI nggak sama dong, semua gerbong kan harus sama gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya sekarang ya harus dibereskan yang atasnya dulu. Kalau yang atasnya beres, oke, kita baca itu, turunkan lagi ke level berikutnya, baru ke level yang ingin membuat branding di levelnya mereka gitu, sehingga itu kurang lebihnya sih dia. Iya. Dan tadi ya audiens juga penting ya, mau spesifik atau mau mungkin lebih mudah kalau spesifik kali Mas. Harus spesifik, harus spesifik. Justru kegagalan banyak di organisasi non bisnis ya, itu justru kita tidak mampu merumuskan siapa audiens, siapa mitra, siapa klien, siapa penerima manfaat, itu campur aduk gitu. Nah kalau bisa dibedakan siapa sasarannya, itu akan memudahkan sebenarnya di bagian lain di dalam branding itu kan strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasinya kalau terlalu umum, ya pasti dia ada masalah. Mirip dulu ada bahan misalnya yang di Twitter atau yang ada di mana Den, yang apa? Yang angkatan udara ya. Yang yang konsep cara konsep bahasanya berubah kan. Sampai saat ini sebenarnya justru ada satu temuan, branding itu sendiri sebenarnya dibangun dari suara yang dipilih. Jangan sampai suara, kan sekarang podcast sangat populer ya. Nah suara di podcastnya itu harus mencerminkan apa? Nah itu imajinasi sendiri, apakah orang tua, apakah orang umur 30-an, apakah suaranya ngebas atau suaranya biasa saja, atau cempreng, atau anak muda yang lucu.
Itu suara itu Iya, sekarang benar. justru akan jadi sesuatu apa, alat branding yang lagi ngetren gitu. Jadi memanfaatkan Betul. suara sebagai wakil dari si organisasinya Ini ya. organisasi. Ya. Betul. Setuju sih. Iya, iya. Ya, ya menarik Mas Dani. Sepertinya apa yang sudah disampaikan cukup lengkap ya. Tadi 5 hal dari Mas Dani yang harus dilakukan untuk membuat branding di pemerintahan. Dan kita ngebayangin ya kalau pemerintahan benar-benar melaksanakan tadi, karena branding tadi di awal Mas tadi cerita ya, apa yang dikatakan, apa yang apa dilakukan, apa yang dilihat itu kalau persis sama ya, kita semua senang banget pasti ya, karena Iya. janji itu ya, kalau pemerintah kan kaitannya sama janji politik ya, janji kadang ada 100 hari gitu kan. Nah kalau itu bisa terwujud ya, atau minimalnya bisa dirasakan lah, oh ini ada perubahan ya, benar-benar menarik gitu. Dan berarti branding yang selama ini kita tahu mengubah logo segala macam itu sebetulnya bagian dari strategi komunikasi aja, emang komunikasikan apa yang berubah tadi ya Mas Dani ya. Iya, kalau saya tangkap gitu ya, bahwa turunannya kemudian kan memang ada perintilan gitu. Perintilan yang harus memang Iya. diupayakan. Sama juga misalnya dulu logonya harus konsisten, warnanya harus konsisten, oke lah. Cuma nggak konsisten sendiri tuh logo deh. Itu branding juga. Nih. Iya. Kita tahu bahwa Anda kacau gitu aja kan. Nggak apa-apa. Gitu. Iya. Emang itu yang ke brand, itu yang ke brand. Itu yang nempel di otak kita. Oke, Mas Dani. Ya, ya menarik sekali ngobrolin branding. Ya, apa yang Mas Dani mau pesankan ke pemerintah? Ya prinsipnya adalah bahwa untuk meyakinkan apa publik atau warga negara ini, ya memang apa yang dijanjikan dari kata-kata, kemudian apa yang kita bisa rasakan, kita bisa lihat, kita bisa sentuh, itu konsisten kan sebenarnya. Jadi dengan cara itu ya kita akan support lah apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu kira-kira deh. Ya. Thank you. Terima kasih Mas Dani, makasih banyak ya, kita mendapatkan banyak inspirasi dari branding ini ya, dan kita tunggu nanti Mas Dani mempraktekkan di berbagai lembaga supaya negara ini terbranding dengan baik. Oke Mas Dani, kita cukupkan podcast kita kali ini, sampai ketemu lagi di Ini Koper berikutnya. Oke, Dan, thank you. Sampai jumpa. Ya.